Sinta membuat masakan sore itu sekedar untuk menyediakan Gandhi kalau suaminya pulang, karena Sinta juga tidak tahu kapan suaminya bakal pulang dari memancing. Sinta juga sekarang hatinya mulai lumayan bahagia, tidak merasa sumpek karena sudah mempunyai pegangan uang yang lumayan banyak dari Om Indra yang baru dikenalnya tadi siang. Jam 7 malam, Sinta sedang berbaring saja, melamun di kamar. Terdengar pintu dibuka dengan kasar oleh Gandhi yang langsung berteriak, "Sinta, sediakan makan, aku lapar." Sinta yang sedang tiduran langsung keluar kamar. "Kok teriak-teriak begitu sih, Mas? Kenapa? Kalau mau makan ya tinggal ambil." Sahut Sinta menatap tajam ke suaminya yang wajahnya terlihat kesal entah kenapa. "Ambilin dong, aku capek," ujar Gandhi membantingkan tasnya yang berisi joran ke lantai. Sinta tidak menyahut, tapi ke dapur serta mengambilkan nasi dan tempe serta kerupuk untuk suaminya. Sinta memberi nasi ke suaminya tanpa berbicara sepatah pun. "Minumnya mana?" Sinta kembali ke dapur menuangkan air minum ke dalam gelas, kemudian kembali lagi memberikan air minum. Gandhi terlihat makan biasa saja saat itu, tapi sebelum habis, piring yang masih berisi nasi dan tempe dilemparnya hingga pecah berkeping-keping. Pecahan beling piring berhamburan di lantai. "Mas, ada apa? Kok gitu sih? Kenapa dari tadi marah-marah melulu? Apa yang salah di aku?" Ucap Sinta mulai agak ilfil melihat suaminya tiba-tiba uring-uringan tanpa sebab. "Diam! Aku pusing!" bentak Gandhi melotot ke arah istrinya yang juga terlihat kesal. "Kok marah-marah terus kamu, Mas? Apa yang terjadi? Pasti kalah ya mancing. Makanya cari kerja dan gak usah mancing taruhan lagi gitu, Mas. Bagaimana nanti nasib kita? Kalau terus-terusan mancing dengan taruhan, itu kan dosa, Mas." Rungut Sinta agak mendeli ke suaminya. "Diam, pokoknya kamu diam." Gandhi terlihat akan melempar gelas ke Sinta saat itu. Namun Sinta cepat-cepat segera masuk ke kamar. "Ya ampun, kenapa ya Mas Gandhi itu? Makin kesini kelakuan tingkahnya makin begitu. Aku harus bagaimana lagi menghadapi suamiku ini?" Gumam Sinta sembari terisak merasakan kesedihan sendiri di kamar. Sinta tidak berusaha untuk bicara lagi ke suaminya saat itu. Sinta langsung berbaring berselimut saja, karena hatinya sangat merasa jengkel dengan tingkah laku Gandhi yang marah-marah tanpa sebab. Malam semakin larut, Sinta kini tertidur juga akhirnya. Namun, Gandhi tidak masuk ke kamar tidur, tapi dia terlihat berbaring di kursi sambil melamun, entah apa yang dipikirkannya. Subuh menjelang, Sinta bangun dari tempat tidurnya, menoleh ke samping tidak ada suaminya. Paling juga tidur di kursi, masa bodoh gumam Sinta sambil keluar kamar. Kemudian ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, Sinta membereskan pecahan piring yang malam tadi dibanting oleh suaminya. Sinta juga ke dapur untuk memasak air.
Betapa terkejutnya Sinta ketika melihat tabung gas yang biasa dia pakai untuk masak sudah hilang saat itu. Sinta bergegas akan membangunkan suaminya ke arah kursi di ruang tamu untuk memberitahu perihal tabung gas yang hilang. Namun, ternyata suaminya tidak terlihat di kursi saat itu. Sinta melihat sekeliling ruangan, TV 14 inch juga sudah tidak terlihat lagi di atas meja kecil. Astaga, apa tabung gas dan TV diambil oleh Mas Gandhi untuk dijual? Soalnya dia nggak ada juga di kursi. Astagfirullah, Mas Gandhi, kok jadi begini? Makin kesini kelakuanmu. Pasti dia itu kalah taruhan memancing, dan waktu pulang uring-uringan itu habis uang. Dia pasti yang mengambil tabung gas dan TV untuk dijual dan dipakai memancing lagi. Aku yakin 100%. Pasti Mas Gandhi pelakunya. Soalnya tas untuk memancing juga nggak ada. Pas malam-malam dia pergi lagi sambil membawa perabotan dari sini. Kok begini amat ya hidup? Ujar Sinta berbicara sendiri serta mengusap dadanya berkali-kali. Sinta pun kini hanya duduk melamun saja di kursi. Sekilas, Sinta teringat uang yang disembunyikan di bawah lemari kamarnya. Segera Sinta ke kamarnya dan memeriksa uang yang disembunyikan. Namun ternyata alhamdulillah masih ada. Untung tidak ditemukan suaminya. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masak juga. Aku beli nasi bungkus saja nanti di depan. Masa bodoh sekarang mah. Mau dia pulang, mau makan, masa bodoh. Dia yang jual tabung gas dan TV, biar dia rasakan saja. Kalau aku beli tabung gas, nanti uang pemberian dari Om Indra, enak aja nanti suamiku. Dia pasti bakal mengulang lagi perbuatannya untuk cari tabung gas. Juga dia bakal merasa, aku bisa membelinya lagi. Masa bodoh. Pusing dipikirin juga. Ucap Sinta bergumam sendiri saking kesalnya. Paginya, Sinta menyapu rumah kontrakan Om Indra dan membersihkan semuanya. Kamar mandinya dibersihkan dan dapur juga dibersihkan. Kondisi rumah makin bersih dan rapi, tinggal diisi perabotan saja. Sekitar jam 4 sore, mobil Om Indra terlihat datang dengan satu mobil bak di belakangnya yang mengangkut perabotan. Sinta yang lagi di teras tentu langsung menyambut Om Indra serta membuka kunci rumah kontrakan. Wah, sudah sangat bersih ini, Neng. Makasih banyak loh. Ujar Om Indra ketika melihat rumah dalamnya yang sudah bersih. Iya Om, kan biar langsung diisi. Sinta bantu menata perabotan ya Om. Ujar Sinta senyum bahagia. Oh ya Neng, silakan. Atur aja sama Neng. Mau di mana bagusnya perabotan diletakkan. Sinta kemudian membantu menata perabotan yang dibantu juga oleh sopir dan kernet mobil bak. Dari mulai kursi, dipan kasur, lemari, dan juga piring serta kompor gas. Sinta yang mengatur dan merapikan. Om Indra hanya senyum-senyum saja melihat kesibukan Sinta dan keterampilan Sinta dalam menata perabotan di rumah tersebut. Sesekali juga Om Indra membantu menggotong kursi atau lemari.
2 jam kemudian seluruh perabotan sudah tersusun dan tertata rapih di rumah kontrakan Om Indra. Tidak serba luks, tapi berhubung dari toko mebel dan masih baru, jadinya sangat bagus dan rapi juga keadaan rumah Om Indra. Beda jauh kalau dibandingkan dengan keadaan rumah di kontrakan Sinta yang perabotannya hanya ala kadarnya saja atau tidak ada yang bagus. Wow, bagus dan rapi cara nyusun perabotannya, Neng. Ujar Om Indra sambil duduk di kursi sofa yang beralaskan karpet tebal merah. Kan perabotannya yang bagus, Om. Mahal-mahal juga. Sahut Sinta melihat-lihat juga sekeliling ruangan yang sudah sangat rapi. Biasa aja, Neng. Harga murah meriah. Yang penting kan nggak terlalu kosong di dalam rumah ini. Om Indra senyum-senyum terus. Murah juga kalau sama Sinta nggak kebeli, Om. Boro-boro perabotan gini. Yang butut juga habis dijual suami. Ucap Sinta sepertinya keceplosan berbicara. Dijual suami? Maksudnya gimana? Om Indra yang heran menatap Sinta penuh tanya. Sinta sejenak terdiam, agak malu juga kalau dibicarakan. Tapi sudah terlanjur berbicara keceplosan.